satu sosok Korea yang paling Bapak the bestnya menurut Pak Pacul itu siapa kira-kira? Saya 100% Pak Jokowi Korea. Apalagi yang pengacara Raja Konten itu. Masuk ke kasus ini pun baru saja di tengah jalan. Sudah merasa paling pahlawan. Hanya karena dia tidak tersangka. Merasa paling hebat. Coba saya laporkan nanti Anda dan Anda tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu media yang bernama Tempe lagi-lagi membuat sebuah framing dan juga isu miring terhadap Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo dan juga Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan ini terkait dengan pengambil alihan sebuah partai. Waduh, perasaan dari dulu isu-isu ngambil partai ini sudah bergulir, teman-teman ya. Mungkin kalian masih ingat yang pertama, Pak Jokowi diisukan ingin ngambil Banteng, ya kan? Tapi ternyata tidak terbukti. Kedua, diisukan ingin ngambil Golkar, tapi tidak terbukti juga. Sekarang malah diisukan ingin ngambil Nasdem. Waduh. Tapi jawaban Pak Jokowi sangat luar biasa. Beliau langsung membungkam omon-omon host dari media Tempe yang suka bocor-bocor itu, teman-teman. Aduh. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bapak Bambang Pacul, salah satu kader terbaik Panglima Tempur dari Banteng, membuat sebuah testimoni dan juga pengakuan terkait dengan bagaimana kemampuan dari seorang Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo, yang sangat melenting. Waduh, nah terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Rismon lagi-lagi muncul dan juga menguliti, mengupas seluruh keilmuan isi otak, isi kepala dari Roy Suryo. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gibran Rakabuming Raka itu juga banyak yang cerita dia ya, Siapa yang cerita? tertarik terhadap Partai Nasdem, ingin mengambil atau ingin mengakuisisi lah Partai Nasdem itu sebagai kendaraan politiknya dia begitu. Isu dari mana itu? jangan menuduh dengan isu-isu yang nggak benar seperti itu. Nggak ada sama sekali. Dalam pikiran nggak ada sama sekali. Isu yang sangat menuduh. Itu berapa teh, duitnya dari mana? Itu kan power yang sangat tinggi sekali. Kelas saya itu kelas UMKM. Pertama-tama Pak, sebetulnya Korea itu apa Pak? Mentalitas Korea itu apa sebetulnya Pak? Korea pakai kerja. Kabinetnya Pak Jokowi kerja kan begitu. Dulu slogannya begitu. Itu Korea. Oke. Korea. Ya. Jadi itulah yang saya katakan orang yang dari kelas paling bawah. Oke. Yang hidupnya susah dan membangun mentalitasnya. Oke. Mereka adalah pekerja. Para Korea waktu itu kata cerita. Itu orang yang tidak pernah kenal lah. Oke. Kerja terus. Tidak ada yang sakit. Oke. Maka saya selalu mengatakan sehatlah kau Korea gitu. Oke. Nah, Ya. Korea itu adalah atau mentalitas Korea itu adalah orang-orang yang bisa dan selalu melakukan kenekatan-kenekatan untuk melentingkan dirinya. Korea mentalitasnya akan menjadi mentalitas survival. The art of the survival mentality. Mentalitas untuk survive terus. Oke. Bahkan dengan seni. Untuk survival. Oke. Dan ketika udah kuat, gimana dia harus melunjut? Keluar dari lapis paling bawah itu untuk naik ke lapis berikutnya. Lapis berikutnya. Oke. Ini diuji di lapangan. Gitu loh, diuji di lapangan. Gitu loh, diuji di lapangan. Jadi orang yang sudah pernah dihinakan, direndahkan, itu egonya akan turun. Oke. Dan ini akan dijalani. Maka Korea-Korea yang saya sebut jarang marah. Gitu loh. Kalau Korea masih gampang marah, belum lulus mentalitasnya. Belum lulus mentalitasnya. Oke. Kalau misalnya diimplementasikan dalam politik kita misalnya ini Pak,
Seperti apa sih sosok Korea-Korea itu yang selama ini Bapak gaungkan? Yang saya selalu mengatakan bahwa mentalitas Korea itu nomor satu harus fokus pada 3 hal. Oke. Yang saya sebut trifokus Korea. Oke. Nomor satu, dia harus menjaga badannya sehat. Karena itu modal utama. Modal utama. Yang kedua, harus happy. Harus happy. Gitu loh. Jadi meski dalam situasi sulit seperti apapun, selalu ada yang bisa kita bikin happy. Oke. Di dalam langit yang mendung hitam, selalu ada secercah sinar yang menerangi. Nah itulah Korea. Jadi nggak perlu Korea itu kemudian bersedih hati. Bergembira, harapan akan datang. Jadi dia harus sehat, dia harus selalu happy, dan dia selalu bekerja dengan proaktif agar adalah kita happy juga. Oke. Nah kalau misalnya tadi Pak Pacul mengatakan bahwa Korea itu adalah orang yang naik kelas itu ya, melenting terus sampai pada puncaknya. Berarti Pak Jokowi Korea kah? Kan sudah saya bilang di beberapa titik, Pak Jokowi itu bisa menurunkan ego sampai pada level 0. Oke. Pernahkah Diko lihat Pak Jokowi marah? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Bentuk marahnya pasti berbeda. Betul. Nah, ini karena beliau sudah apa ya istilahnya, ya mentalitasnya udah begitu, egonya udah turun, nggak marah, tapi dia fokus. Bambang Pacul orang yang pertama kali mengatakan itu tidak Pak Joko berhenti untuk menjadi gubernur DKI. Oke. Dia akan jadi presiden. Oke. Waktu itu dia akan bertempur ke itu. Jadi waktu itu saya dalam rapat DP mohon nggak usah dikasih rekom lah. Oke. Karena udah terucap itu ya bahwa dia akan presiden pokoknya. Ya, karena waktu itu aku belum bikin Korea-Koreaan. Oke, belum. Tapi waktu itu saya melihat bahwa Pak Jokowi ini adalah mentalitasnya pandang bata. Oke. Dia akan mencapai cita-cita setinggi yang dia bisa capai. Gitu loh. Ini Korea ini. Jadi kalau Pak Jokowi Korea, saya 100% Pak Jokowi Korea. Oke. Gitu loh. Nah, Memang ada yang diteror. Kita semua sudah merasa ada yang ngikutin gitu. Oke. Ada orang-orang yang tidak tinggal di tempat kita tapi tiba-tiba ada di situ berkali-kali gitu. Banyak sudah. Ada teman-teman diteror dengan banyak kiriman-kiriman, dengan telepon, dengan doxing dan semacam lah. Ada bahkan dikirimin barang yang tidak dia pesan ya. Oke. Barang sangat simbolik dan menakutkan. Iya. Ada bentuknya kursi roda lah, apa macam alat kematian. Tapi seandainya misalnya kita mengatakan pemerintah melakukan itu, untuk apa? Kan itu hanya akan merusak pemerintah itu sendiri, kewibuan pemerintah. Masa pemerintah yang sah, yang sekuat ini harus melenyapkan seseorang ya, seperti Pak Munir. Sekarang ini juga anggota Kontras. Untuk apa? Ya, bisa aja hal-hal seperti itu dilakukan oleh pihak lain untuk mendiskreditkan pemerintah. Ya, apalagi Pak Prabowo kita ketahui beliau seorang jenderal, seorang tentara yang punya riwayat masa lalu yang ya bisa aja orang ciptakan rumor sini di masa lalunya. Nah, benar kan? Ketika sudah jadi presiden kayak begini, bisa saja ini merupakan satu aksi kontra intelligence yang dilakukan oleh pihak lain untuk mendiskreditkan pemerintah. Jadi karena itu kalau saya tidak terlalu cepat-cepat mengambil kesimpulan terhadap kasus ini, karena itulah yang diarahkan oleh presiden, dibuka aktor intelektual siapa seterang-terangnya. Karena Pak Presiden juga berkepentingan jangan sampai nama beliau rusak gara-gara ini, seolah ini perintahnya apa, nggak mungkin. Ya, untuk apa Presiden melakukan? Jangan level beliau. Saya aja level menteri masa mau melenyapkan orang? Ya, untuk apa? Nggak ada kepentingannya bagi kita. Nggak ada kepentingan. Di pidato itu, Ferry Amsari bilang, kalau di impeachment Prabowo, secara konstitusi itu pasti wakil presiden yang naik. Pasti dan pasti katanya. Tapi dia nggak mau juga. Ukurnya sesuai si perutnya aja. Iya. Kalau buat perutnya enak diambil itu. Kalau buat perutnya nggak enak nggak diambil. Iya. Jadi nggak ada kesepakatan bersama yang bisa kita pegang. Ini persis kayak orang kulit putih. Sorry saya agak rasis. Perjanjian-perjanjian sama mereka itu buat dilanggar aja. Jadi konsensus bersama mereka itu buat mereka langgar aja. Gitu. Jadi kalau nggak sesuai keinginan mereka, di tengah perundingan pun dia nyerang orang kan. Sama ini di tengah situasi antara pemilu ke pemilu nyerang orang dia. Padahal pemerintahnya lagi berdarah-darah. Pemerintahnya lagi bonyok. Lagi nahan badan, buat tenaga untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik, termasuk kehidupan dia. Termasuk kehidupan orang-orang ini gitu.
Di sini dia membandingkan versi fotokopi yang di-scan dia dari ijazahnya dibandingkan dengan ya versi ijazah Joko Widodo ya yang berwarna di akun X Dian Sandi Utama. Ya, dengan yang mengalami objek ujinya itu kan mengalami rotasi. Di sinilah yang perlu saya koreksi. Yang mengalami perputaran artinya tidak tegak lurus terhadap focal point, terhadap kamera, mengalami pergeseran, ya. Terus juga resolusinya juga mengalami sangat rendah. Karena apa? Ya karena dia ketika diupload ke akun X itu, maka ya versi-versi detail artifak-artifak detail itu hilang gitu loh. Karena apa? Ya Pak Roy Suryo kalau belajar pemampatan data, ya baik data satu dimensi, terutama ini data dua dimensi, ya itu ya kalau JPEG itu berbasis wavelet, ya koefisien wavelet itu yang ditransfer ke media sosial itu adalah koefisien aproksimasi atau koefisien pendekatan atau komponen-komponen dasar. Komponen detailnya itu banyak yang dibuang. Oleh karena itu perbandingan analisa Ella ya dari ijazah yang download dari akun X Dian Sandi Utama dengan resolusi, dengan detail-detail yang hilang, inilah yang makanya saya koreksi. Sebagai peneliti kita boleh salah, gitu. Ya, tetapi dibandingkan Elanya dengan scan ijazah Anda yang memiliki resolusi tinggi, terus Anda katakan setelah dibandingkan, diamati bahwa ini fotonya ini di ijazah saya masih ada, terus di ijazah yang ada di akun X itu langsung kabur semua begitu. Itulah yang akan saya bantah, ya, bahwa itu tidak benar, gitu. Tetapi bantahan itu harus berbasis saintifik yang bisa Anda baca juga nanti kalau Anda memahaminya, kan gitu. Ya, jadi jangan berkebun Rismon pengkhianat. Hati-hati Pak Roy Suryo. Ya, saya memang berkomitmen tidak mau melaporkan kalian. Ya, terus terang sebelum RJ ya kepada pihak Polda, saya sebenarnya berkomitmen untuk tidak mau melaporkan kalian. Gitu. Tetapi kalau itu dilakukan berulang-ulang dengan laporkan, ada memfitnah, laporkan, merendahkan, menggunakan nama saya juga Anda belok-belokkan, ya dengan sesuka Anda. Nama saya itu berharga di mata keluarga saya, Pak Roy Suryo. Ya, seharusnya ketika Anda ingin menegaskan kepada publik, ingin membuat publik percaya bahwa Anda adalah peneliti, harusnya diksi-diksi yang membelok-belokkan, menghina nama orang lain itu Anda hindari. Ya, apalagi dengan diksi pengkhianat, karena itu delik aduan sudah masuk ya, apalagi disebarkan lewat kanal Anda dan segala macam ya. Anda Pak Roy Suryo dan kalian semua yang lain menggunakan diksi itu, ya saya bisa saja berubah pikiran untuk melaporkan kalian. Karena kalian makin lama sudah makin menggila ini. Ya. Hanya karena kita berbeda pendapat dalam hal temuan ilmiah. Kenapa Anda melabel saya pengkhianat? Memangnya Anda yang membiayai penelitian saya ini? Anda cuma sibuk di Jakarta ini 2-3 kali sehari tampil di TV untuk mengupgrade popularitasmu, ya, menanamkan kepada memori publik bahwa Anda layak dikatakan sebagai peneliti. Wow. Kapan Anda pergi ke A, ke B, kota C untuk mendapatkan data? Di mana Anda? Anda hanya mendompleng 480 halaman buku saya. Dan itu Anda glorifikasi 49 halaman. Sampai bab 5 pun kita bahas. Anda tidak memahami konsep ELA, error level analysis. Apakah Anda pernah belajar bagaimana pemampatan atau kompresi data dalam sebuah data image, data 2 dimensi, data 1 dimensi, data 3 dimensi, berbasis DCT misalnya.
discrete cosine transform, DCT, discrete sine transform, wavelet, dan sekarang berbasis AI. Anda tidak paham konsep itu, karena itu berbasis matematika lanjut. Ya. Tapi langsung Anda mengproklamasikan diri. Pernah nggak Anda mendapatkan mata kuliah untuk itu? Mengambil mata kuliah digital image processing. Hanya belajar fotografi, itu tidak paham konsep matematika di balik digital image processing. Ya itu akan kita telanjangi. Ya, karena Anda sudah menghina saya, ya, dengan menyebutkan nama saya dengan cara Anda mempermainkan saya, menghina saya. Ya, menggunakan diksi-diksi yang tidak terhormat. Kenapa kalau berbeda pikiran, berbeda jalan, itu langsung Anda sebutkan nama saya dengan secara serampangan? Di mana integritas Anda sebagai peneliti yang mengaku peneliti? Ya? Agak kesel kayaknya Rismon sama Roy Suryo ya. Sakit hati. Waduh, sakit hati Rismon nih. Jika itu Anda teruskan, saya akan laporkan Anda. Berikut Saya dengan yang akan lain-lain. melaporkan Ada Anda. pengacara di Solo itu juga akan saya laporkan. Wow. Ya. Ada pengacara jago konten itu juga akan saya laporkan. Ya. Seolah-olah kalian membiayai saya. Seolah-olah kalian, apalagi yang pengacara raja konten itu, masuk ke kasus ini pun baru saja di tengah jalan. Sudah merasa paling pahlawan. Ya. Hanya karena dia tidak tersangka. Merasa paling hebat. Coba saya laporkan nanti Anda dan Anda tersangka. Kita lihat seberapa berani Anda. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan kira-kira siapa yang dimaksud Rismon ya? Pengacara raja konten yang baru masuk di kasus ini di pertengahan jalan. Kira-kira siapa ya? Apakah Refli Harun? Karena kan dia itu pengacara yang baru masuk pertengahan jalan. Bersama dengan pengacara konten yang dari Solo, si Taufik. Tapi kayaknya Taufik udah lama ya jadi pengacara Tifa ya. Berarti yang baru masuk ini si Refli nih. Dulu kan Refli hanya ngundang-ngundang Roy Suryo, Rismon Tifa ke podcastnya ya kan. Sekarang jadi penasihat hukum mereka. Waduh, tiap kumpul bawa kamera, bawa mic tuh yang konde, yang dynamic tuh, yang mic buat nyanyi tuh yang ada kabelnya. Waduh, siap sekali dia. Memang dia ini sangat memanfaatkan momentum dan juga kondisi-kondisi para roti sobek ini untuk mencari keuntungan teman-teman. Karena kan ya dia nggak dibayar tuh jadi pengacara. Jadi ya cara dia untuk nyari duit ya podcast dong, ngomong dong, konvers dong, biar kita bisa rekam ya kan, baru kita upload. Rupanya dia mungkin yang dianggap sebagai pengacara konten, raja konten yang baru masuk pertengahan. Terus seolah-olah dia paham semuanya. Waduh, dan tadi katanya Rismon mau melaporkan orang itu. Waduh. Rismon mau melaporkan pengacara konten, raja konten. Waduh. Biar dia tahu nanti bagaimana rasanya jadi pengacara yang tersangka. Waduh. Ini menarik sih. Laporkan aja, Mon. Biar makin seru panggung-panggung ijazah ini kan. Biar makin seru perseteruan mengenai ijazah ini. Biar orang semakin terbuka pikirannya bahwa memang gerombolan-gerombolan ini punya motif politik, punya motif tertentu, atau punya motif untuk menghancurkan elektabilitas, menghancurkan reputasi dari seorang Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran. Karena yang diserang ini bukan cuma Pak Jokowi, Mas Wapres Gibran juga diserang. Dan kemarin si Mikel itu yang sudah dilaporkan Rasman juga mengatakan bahwa buku Gibran Endgame ini bukan buku karangan Rismon, bukan buku tulisan Rismon, tapi ini buah pikiran dari Roy Suryo, hasil dia ke Australia, hasil dia ini itu. Tapi menjadi pertanyaan kemudian, kenapa bukan Roy Suryo yang membukukannya? Kenapa bukan Roy Suryo yang membukukan tulisannya? Kenapa? Hah? Apa Roy Suryo seperti kata Rismon nggak bisa membuat buku karena keilmuannya tidak sampai sana? Atau gimana ini? Ini sangat menarik teman-teman. Dan tadi Bro Bambang Pacul, waduh, pengakuannya terhadap Pak Jokowi luar biasa teman-teman. Luar biasa. Waduh. Pak Jokowi Korea yang melenting. Beliau tidak pernah marah. Mentalitasnya sudah teruji. Ya wajar kalau beliau menang hat-trick dan tidak pernah kalah. Menang wali kota 2 kali, menang gubernur DKI 1 kali, dan juga menang presiden 2 kali. Waduh, ini luar biasa teman-teman. Siapa yang bisa mengalahkan hat-tricknya Pak Jokowi? Siapa? Nggak ada. Siapa orang yang paling hebat sekarang? Pak Prabowo kan? Pak Prabowo aja nggak bisa mengalahkan Pak Jokowi selama 2 periode.
Dan saya masih ingat ketika Pak Prabowo mau maju sebagai presiden di awal-awal Pilpres, beliau itu kan siapa yang membocorkan ya? Saya lupa namanya. Bung Dasko kali ya di podcastnya Deddy Kobuzer. Beliau mengatakan ya Pak Prabowo itu tidak mau maju sebagai capres kalau tidak didukung ataupun tidak ada apa ya, mungkin dukungan moral kali ya dari Presiden Jokowi waktu itu. Dan terbukti ketika Pak Jokowi kasih lampu hijau, beliau maju. Dan inilah mentalitas seorang Korea, teman-teman. Luar biasa. Pak Jokowi ini bukan dia yang bertarung pun, beliau masih menang. Beliau masih menang di tahun 2024. Inilah yang membuat para gerombolan pembenci Pak Jokowi kebakaran jenggot, tidak terima karena mereka sampai detik ini belum bisa mengalahkan yang namanya Pak Jokowi. Makanya mereka menggunakan cara-cara licik, cara-cara kotor dengan menggunakan isu-isu miring, memframing negatif, menyerang harkat martabat. Ya biar orang tidak simpati lagi sama beliau, biar orang hilang kepercayaan lagi sama beliau. Tapi ya apapun itu, Pak Jokowi tetap dicintai rakyat, teman-teman. Buktinya apa? Orang masih suan ke rumah Pak Jokowi untuk salaman dan juga berfoto. Ya walaupun Tempe kemarin memframe kalau itu disetting, ya suka-suka dia lah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.